Ke-10, Tato Naga. Kenapa hari Jumat itu cepat datangnya? Padahal kemarin baru aja hari Senin. Kenapa juga hari-hari lainnya berjalan cepat? Dan Jumat, Sabtu dan Minggu lambatnya, Masya Allah. Itu yang ada di pikiran baby saat ini. Dia akan mulai kerja lagi di musyola Banat Ba'da Zuhur saja. Jadilah ia menjalani harinya seperti biasa dan berjalan lemas ke arah pagar musyola Banat. Tak seperti minggu kemarin yang dia harus dipanggil dulu. Kini ia menyerahkan dirinya sendiri ke sana. Ini yang dinamakan pasrah. Tiba di musyola dia dibuat heran. Kok ramai? Kok tiba-tiba ada bacisongnya begini ya? Gumamnya sambil terus berjalan. Ia mendekati area musyola. Ternyata memang ada keramaian di sana. Baby yang keheranan hanya diam di depan pagar dan bengong melihat ke arah pintu masuk musyola. Kok Rama ada hadrohnya segala? Ada apaan ini? Tangan sudah sembuh. Suara itu berasal dari belakangnya. Baby sontak langsung berbalik. Iya. Baby menunjukkan kedua telapak tangannya. Lalu dia mengangguk dan celingukan. Saya cari catnya dulu, Ustadz. Ini ada keramaian. Mending Ustadz gak di sini deh. Usulnya, kan ini beneran. Ide yang paling pas. Berhubung tak boleh ada yang tahu mengenai pernikahan mereka. Kan? Kok kamu yang ngusir? Tanyanya ketus. Ya, salah lagi. Gumamnya dan dia berbalik menuju tempat ia menyimpan cacat itu. Lagian si Ustadz Hamad lucu aja. Di kelas gak boleh ada santriwati yang gak pakai cadar. Lah dia keluyuran bayi di musyola Banat. Lah kan podowe. Baby mulai kerja. Dan dia beneran ditemani dengan suara kasidah plus hadrohnya yang lumayan asik juga. Yang benar kerjanya. Ada suara di belakangnya dan ia menoleh. Orang itu belum pergi juga. Adeh. Ini juga udah bener Ustadz. Ia membatin dengan sedikit kesal. Yang gak bener itu otak saya. Tertekan lahit batin. Ada orangnya pula Jeti mandor di belakang. Emang gak ada kerjaan apa Jeti Ustadz di sini? Masa tiap Jumat sampai Minggu nganggur cuma ngurusin mural? Apaan kek? Biar Jeti orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Plus agama. Hish. Kamu gak bener ngerjain leksnya. Ngasal. Ketusnya lagi. Dalam hati baby hanya menjawab. Emang. Tapi ia tetap berusaha so cool. Diam 1000 bahasa. Elah, kan ceritanya lagi fokus. Ia duduk di tanah sambil membuat sketsa di bagian bawah. Bebi. Nah ini ada yang manggil lagi. Tapi suaranya perempuan dari belakang. Baby menoleh. Juga Ustadz Hamad yang ternyata berdiri di belakangnya. Mbak Ruby. Assalamualaikum. Ustadz. Baby. Hai. Ucapnya semangat. Mbak Ruby. Dialah yang memanggil baby barusan. Si sosok yang menabrak dia di perjalanan pulang dari rumah Astet Hamad waktu itu. Waalaikumsalam. Balas Ustadz Hamad dengan cool. Tapi dia fokusnya tetap ke pagar yang sedang on proses dilukis baby. Mbak Ruby, ngapain di sini? Loh, kamu gak tahu Beb? Aku kan ketua tim hadro santriwati. Bulan depan ada acara. Makanya kita lagi latihan nih. Ustadz, gimana tadi bagus gak kasidahnya? Saya udah belajar cengkok baru loh. Kedengaran bagus gak? Yang pas. Wahibak wabari iidaak. Itu saya sengaja pakai cengkok baru loh Ustadz. Ucap Mbak Ruby dengan semangat menghadap ke arah Ustadz Hamad yang matanya lurus ke arah pagar. Sementara baby memandang dengan takjub kelakuan Mbak Ruby yang suaranya berbelok-belok kayak ular indir pas dipanggil. Dan pede bener dia nyanyi di depan Ustadz Hamad. Ia takjub dengan kelakuan Mbak Ruby yang sedikit bergenre. Di luar planet. Ruby menoleh ke baby. Kini. Dan refleks baby memberikan 2 jempolnya di udara. Keren. Aku aja nggak bisa. Ucapnya tersenyum lebar. Baby bisa mendengar Ustadz Hamad berdecak. Ya model orang kaya dia ini. Gak bakal betah sama makhluk-makhluk absurd seperti Ruby dan baby. Istilahnya mah di luar nurul, alias di luar nalar. Tenang aja Ustadz. Saya pegang rahasia kalian berdua dengan baik kok. Gak akan bocor ke siapapun. Ucap Mbak Ruby seperti berbisik ke Ustadz Hamad. Dan ucapan ini membuat tatapan galak itu tertuju pada Mbak Ruby. Baby hanya mengumpat di dalam hati. Mampus aing. Mempas. Apa?
Rahasia apa maksudnya? Tanya Ustadz Hamad dengan ketus. Tentang kalian berdua. Paman dan ponakan. Jawab Ruby tersenyum lebar. Tenang aja. Saya gak akan ember bocor. Saya latihan lagi ya Ustadz. Dadah baby. Begitu saja Mbak Ruby kabur. Sementara baby dibiarkan berduaan dengan Ustadz Hamad yang matanya udah berubah jadi kayak saringan di Naruto. Merah? Agak berbahaya gitu. Slitnya ada 3 kayak setan gitu. Duh seyem. Ponakan dan paman. Kamu nyebar gosip apa aja Beb? Tanya Ustadz Hamad dengan nada tenang. Tapi serasa baby ada di kutub utara. Angin dingin, sedingin es batu berembus dan membuat bulu kuduknya beku. Saking dinginnya ucapan itu, bikin merinding parah. Kalah deh perkumpulan makhluk halus kalau ngasih penampakan massal. Kalah semua. Baby gak akan setakut ini kalau ia ditampakkan deretan Poci, Kunti dan teman-temannya, dibanding apa yang ia rasakan sekarang. Baby yang memang sejak awal menghadap ke arah pagar, menelan salivanya. Itu darurat Ustadz. Saya ketahuan keluar dari pintu kamar Ustadz. Dia nanya apa hubungan saya sama Ustadz. Ya kepikirannya gitu. Mau gimana lagi? Dibilang saudara kandung juga gak mirip. Dia itu saudaranya Ustadz Hikam katanya. Tetangga Ustadz di rumah. Kalau saya bilang saudara kandung juga dia pasti nyadar saya Bung Jeti. Ya begitulah. Itu karena nabrak dia. Saya lecet semua. Sakit semuanya. Encok ini badan rasanya. Jawab baby setengah ngegerunda. Malah bikin encok pinggang sama bokong beneran. Udah tipis tambah cedera segala. Untung masih bisa bangun dan jalan. Gumamnya pelan sekali. Dia gak merasa berucap itu dengan bibirnya. Ia kira ia hanya membatin. Aneh-aneh aja. Omelnya galak. Baby diam. Tak menjawab. Ia lanjut kerja. Kamu ketipisan soalnya. Ucapan pria dari belakang. Kedengaran ya? Baby memilih tak menjawab. Ia lanjut membuat kaligrafinya. Karena berhubung ini mau masuk ke bagian intinya. Dia akan membuat 3 lapis warna untuk inti kaligrafi yang ini. Ya berhubung backgroundnya putih doang. Dia mau muralnya lebih berwarna. Jadi dibuat lapis tapi dengan ketebalan yang berbeda. Dari speaker musyola kembali terdengar suara merdu yang baby tebak adalah Mbak Ruby. Kini Kat Kafania itu sholawat karya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Sebenarnya sholawat ini biasa didengar baby dengan nada yang mendayu. Kayak syahdu gitu. Dan jarang dinyanyikan perempuan. Ia terbiasa mendengar suara pria yang melantunkan sholawat ini dengan nada lembut. Sementara yang sedang melantunkan ini sedikit bertempo. Lebih cepat daripada yang sering ia dengar. Kat Kafani ilmu Robi. Min suali wahtiari. Merdu ya. Suaranya. Bagus. Puji baby. Sebenarnya dia bicara dengan dirinya sendiri. Lah kok ada yang nyahut dari belakang. Suara ketus dan orang yang sama ketusnya. Baby menoleh. Tapi menyesal. Pandangan mata mereka berdua bertemu. Ia kembali menatap dinding kini, lanjut ngelukis. Bagus syair sholawatnya. Tapi tidak dengan suaranya. Perempuan itu. Suaranya juga aurat. Ada lelaki yang mendengar dan merasa tertarik. Apa nggak jadinya dosa? Lah kan ini di musyola Banak. Ustadz. Yang salah bukan yang nyanyi. Lah Ustadz yang salah. Ada di tempatnya perempuan. Balas baby keceplosan. Ia langsung menutup mulutnya. Alamat dia kena hukum kalau begini. Ups. Maaf. Keceplosan Ustadz. Saya ampun. Ucapnya cepat dan menengok ke belakang. Bener aja. Sosok di belakangnya udah menampilkan wajah kerang. Alias galak. Baby meringis dan memberi kode 2 jari. Damai. Peace. Jam 2:30, Ustadz Hamad memutuskan untuk menyudahi dulu kerjaan ini. Ia harus ke musyola pria dan menyuruh baby mandi dan sholat juga. Memang muralnya sudah jadi 1. Tinggal 1 lagi. Baru saja baby berkemas semua cat. Ia malah didatangi Mbak Ruby lagi. Bentar dong. Beb. Panggilnya sambil berlari. Baby menoleh dan mengembuskan napas panjang. Kenapa sih hidupnya tak pernah damai? Dengan senyum. Kenapa Mbak?
Aku bantuin dong sama Ustadz Hamad. Pintanya sambil ngelandotin tangan baby. Waduh, aku aja sering dapat hukuman karena nggak ngerjain LKS. Apalagi aku bantuin orang. Yang ada aku kena taziran double nanti. Ya enggak lah. Kan saudara. Udah terbukti. Ini kan bagian dari hukuman. Karena LKS 15 lembar doang, dihukumnya 2 minggu. Serem dia sama orangnya. Ya tapi itu dia. Daa tariknya. Dia itu cool dan mempesona. Tampan dan cerdas. Ramah kalau sama orang yang lebih tua. Kan dia itu bikin aku tersepona waktu ngomong sama abangku. Lah, Mbak kan punya abang di sini. Kenapa nggak minta jodohin aja sama dia? Tanya baby heran. Dia juga penasaran sih. Apa beberapa ustadz di sini tahu mengenai pernikahannya? Aduh, itu dia. Kalau kata abangku, cari calon lain aja. Karena Ustadz Hamad udah ada calon dan udah dihitbah. Hanya menunggu waktunya untuk nikah. Terus? Lah kalau sudah ada calonnya kenapa dikejar? Kalau udah ada calon istrinya. Mbak kok masih mau maju? Tanya baby jujur terheran-heran. Lah, kan belum ada janur kuning melingkar. Masih bisa diseding, ditikung dan direbut di tengah jalan. Ini masih belum garis finish. Jeti masih bisa dibalak. Ucapnya penuh semangat. Matanya membara. Gitu ya? Itu saja yang bisa terucap dari bibir baby. Ia juga bingung mau bilang apa. Beb, bantuin dong. Ya setidaknya makan bareng kek. Biar ada momen kita ketemuan di luar pondok gitu. Ada momen bisa ngomong berdua. Antara lelaki dan perempuan. Oh, gitu ya? Terus gimana caranya bisa keluar? Wong aku santri di sini. Mbak santri juga. Apa bisa santri keluar izin? Kan gak pernah boleh. Kalau tidak urgent dan tak dijemput orang tua. Tanya baby. Itu aturan pondok ini yang ia tahu. Halah. Gampang itu izinnya. Bilang aja kamu mau nemenin tim hadroh aku untuk tampil. 2 minggu lagi. Ada undangan tampil di kelurahan. Nah biasanya harus ada pendampingnya. 1 ustadz dan 2 ustadzah. 1 supir juga. Nah kamu ikut aja. Nanti bilang sama Ustadz Hamad. Minta temenin. Pasti dia mau. Deh. Jangan bilang aku yang ngajak. Bilang aja kamu takut nyasar. Enak bener. Batin baby. Dia gak rela dikira nyasaran. Tapi dia mengangguk saja. Terus, aku ngapain di tim hadrohnya Mbak Ruby? Mukul-mukul apaan gitu? Ya enggak lah. Kamu bagian kabel aja. Yang masangin kabel-kabel ke sound. Deh. Kalau aku kesetrum gimana? Oh. Ya aku tanya dulu. Ini kerjaan harus beres seminggu lagi. Soalnya ada acara. Dan kayaknya Ustadz Hamad yang jadi kepalanya. Dia yang tanggung jawab. Jeti ini dikelarin dulu Mbak. Jeti aku gak bisa ngasih jawaban juga kalau sekarang. Ah, gampang. Itu urusan gampang. Yang penting kamu udah oke. Oke. Makasih ya Beb. Emang kamu ponakan yang baik. Entar kalau udah resmi jadi bibi. Aku ingetin si suami terzain. Ngasih uang lebaran kamu yang gedean dikit. Oke. Dadah. Calon ponakan. Ucapnya melambai lalu masuk lagi ke dalam musyola. Ini benar-benar beda frekuensi. Makhluk dari mana dia? Kok bisa macam begitu? Gumam baby dan memasukkan semua cat ke dalam tempatnya. Minta ajak Ustadz Hamad keluar. Momen berduaan ngobrol. Sebagai lelaki dan perempuan. Lalu, aku mau ditaruh di mana? Aku gak dikasih makan? Deh. Ngasih uang lebaran gedean dikit. Ini yang ada malah aku lebih sengsara kalau dia jadi bibiku. Omel baby sembari ia jalan menuju asrama. Ia mau mandi dan ganti baju untuk sholat. Baby berangkat ke musyola untuk sholat asyar bersama Dijah dan Najwa. Entah belakangan ini Najwa Jeti sering barengan sama mereka. Walau yang diajak ngobrol itu Dijah saja. Sepertinya mereka temanan. Tiba di musyola. Baby seperti biasa masuk ke syaf. Yang kosong, semakin depan semakin bagus. Ia dapat di deretan kelima. Ya lumayan daripada paling ujung. Sholat asyar sudah selesai dilakukan. Ia sudah tidak melepas mukenanya dan berjalan langsung ke asrama saja. Baby. Beb.
Bentar dong. Aku mau bicara. Lagi-lagi itu adalah suara Mbak Ruby. Kenapa sih? Ada apaan sama baby? Tanya Dija heran. Aku mau tanya sesuatu. Lah kamu kenal sama baby? Jah. Tanya Mbak Ruby melirik ke arah baby. Dija mengangguk. Temen aku. Kenapa sih? Bentar doang. Udah ke asrama aja Gih. Bentar doang. Pinta Mbak Ruby. Ya semoga aja Dija gak nurut dan gak membiarkan aku di sini berduaan sama Mbak Ruby. Orang ini agak-agak. Ya udah. Itu ucapan Dija dan ngabur begitu aja. Hadeh. Beb, coba deh cari tahu. Aku penasaran parah. Ini udah berkembang lama di antara para santri. Kamu cari tahu ya? Pintanya dengan memainkan tangan baby. Merengek seperti anak kecil. Ngapain Mbak? Cari tahu. Apa ini benar? Apa gosip ini benar? Apa itu? Coba cekin di dada kirinya. Apa benar ada tato naga? Ucapan itu terucap dengan tenang dan biasa aja. Sementara baby yang mendelik kaget. Tato naga. Di dada kirinya. Dia itu dulunya anak nakal. Terus tobat. Dia itu pernah bikin tato naga yang gede di dada kirinya. Coba deh, lihat. Benar-benar di luar akal sehat. Baby seketika merasakan kakinya kebas, lututnya lemas. Ia jatuh berlutut karena lemas kaget. Gumamnya bengong. Udah cari aja ya, ini rahasia hanya aku dan beberapa orang yang tahu. Ayo bangun. Ia membantu baby untuk berdiri lagi dan memegangi tubuhnya. Dengerin ya. Ini jangan sampai keluar, bisa heboh nanti sepondok. Ini kayak aibnya seseorang dan kita nggak boleh sebar. Oke. Cari tahu ya. Ruby menepuk bahu baby dan pergi begitu saja. Baby mengerjap beberapa kali. Tato naga di dada kiri? Apa nggak salah? Terus gimana caranya aku ngeliat?